Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin basyira wa nazira wa da'iyan ila Allahi bi'innihi wa sirajan munira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan taufik kepada kita dan mengumpulkan kita di suatu majlis yang sangat mulia. Di antara sekian banyak majlis-majlis yang ada di dunia ini, maka majlis ilmulah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu nikmat yang patut kita syukuri dan kita jaga. Majlis ilmu ini merupakan bagian dari taman-taman surga. Dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qal, "Hilaquz zikr." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda secara khusus kepada sahabatnya dan berlaku kepada kita semua sebagai umatnya, apabila kalian melewati suatu taman-taman surga, maka Rasulullah mengatakan farta'u, hendaklah kalian berhenti, bergabung, ikut di dalamnya, mendengarkan wejangan-wejangan yang disampaikan oleh siapapun dia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Maka Rasulullah menjawab, hilaquz zikr, yaitu majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis ilmu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan kecintaan di dalam hati-hati kita dan tidak merasa bosan dalam menghadiri majelis ilmu ini yang merupakan taman-taman surga, dan menanamkan di dalam jiwa-jiwa kita, hati-hati kita antusias untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, antusias untuk menambah ilmu kita sebagaimana antusiasnya para sahabat dulu dalam menghadiri majelis ilmu, dalam menuntut ilmu. Para santri yang semoga senantiasa dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap insan, kepada setiap manusia, yaitu nikmat lisan. Nikmat lisan.
Dengannya seseorang akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah dia orang yang beriman atau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ikrar, ya, persaksian lisan kita mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan nikmat lisan itu seseorang mampu menjadikan sarana untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dengan nikmat lisan ini kita dapat merasakan berbagai macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Akan tetapi nikmat lisan ini merupakan bisa menjadi senjata atau pisau yang bermata dua. Bisa menjadikan pemilik lisan ini untuk menjadikan lisannya menjadikan sarana untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala yang banyak, sehingga dia dapat hidup menjadi merasakan ketenangan, kebahagiaan di dunia, kemudian dia akan terhantarkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan juga seseorang akan menjadikan sarana untuk mendapatkan keburukan-keburukan, mendapatkan dosa, sehingga dia akan hidup, ya, sengsara, celaka di dunia, kemudian juga dia akan terhantarkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lisan ini, ya. Dia mempunyai maslahat dan mudarat. Jadi lisan kita ini diibaratkan senjata bermata dua. Dia mempunyai maslahat dan dia juga mempunyai mudarat. Tergantung dari pemilik lisan itu sendiri. Dia bisa menjadikan lisannya bermanfaat manakala dia menggunakan, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan demikian pula sebaliknya, lisan ini bisa menjadi petaka musibah, ya, bagi pemiliknya manakala dia memanfaatkan lisannya ini berdasarkan dengan petunjuk hawa nafsunya, tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dibimbing oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahaya yang akan ditimbulkan oleh lisan-lisan kita, dan ini yang merupakan topik pembahasan kita pada sore hari ini. Lisan kita mempunyai potensi, ya, untuk mendapatkan, ya, mengumpulkan dosa, baik yang berkaitan dengan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala atau dosa terhadap Rasulnya, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap guru,
teman, dan manusia lainnya. Sekarang kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu dosa lisan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk dosa yang dilakukan oleh lisan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, yaitu ketika lisan kita mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan atau kekufuran. Sebagai contoh misalnya, ada di antara santri yang sakit, ya, sudah sakitnya berbulan-bulan, ya, sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh. Kemudian dia mendatangi satu dokter, kemudian diberikan perawatan oleh dokter tersebut, kemudian dia sembuh. Langsung dia mengatakan, kalau bukan dokter ini, saya pasti akan mati atau tidak akan sembuh. Ya. Jadi ucapan ini ucapan mengandung kesyirikan, dosa yang dilakukan oleh lisan kita terhadap Allah. Ini termasuk bahaya yang paling besar yang dilakukan oleh lisan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengucapkan ucapan yang mengandung kesyirikan. Seperti tadi yang kita contohkan, yaitu seseorang mengatakan, kalau bukan dokter ini saya pasti akan mati atau tidak sembuh. Ya, dia lupa bahwasanya memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dokter dan obat itu adalah sarana, sebab saja. Jadi inilah yang harus kita yakini, bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apa yang kita lakukan itu sebab-sebab saja untuk mendatangkan yang namanya manfaat. Kemudian contoh yang kedua, ya, seperti misalnya ada seseorang yang sukses di dunia, ya, apapun jenis kesuksesannya, di bidang apapun. Kemudian ditanya, kenapa Anda bisa sukses seperti ini? Kenapa Anda bisa mengumpulkan harta seperti ini? Atau yang lainnya. Kemudian beliau menjawab, saya sukses seperti ini atas dasar usaha saya sendiri, atas dasar skill yang saya miliki, atas dasar ilmu yang saya miliki. Maka ucapan-ucapan ini juga termasuk dalam kategori mengandung kesyirikan, ya, mengandung kesyirikan, dan ini termasuk ucapan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang sangat berbahaya, yang membutuhkan bertobat. Ya. Di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu kisah. Siapa? Qarun, ya. Qarun ketika Qarun kita mengetahui bahwasanya dia, ya, orang yang kaya raya. Ketika ditanya dari mana hartamu engkau dapatkan, apa dia katakan? Ini semua saya dapatkan dari ilmu yang saya miliki. Ya. Dia menafikan rezeki itu, sumber utama rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia menafikan sumber rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun murka, Allah benamkan dia bersama hartanya di dalam perut bumi. Kemudian kita lanjut selanjutnya, dosa lisan kita ini masih kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ucapan yang mengandung kekufuran. Ya, jadi ada dosa lisan kita yang berkaitan langsung dengan Allah, yaitu yang mengandung kekufuran. Seperti misalnya seseorang mengatakan semua agama itu sama. Antum biasa dengar ini,
Ya, ada yang mengatakan semua agama itu sama, cuma jalannya yang berbeda-beda. Semua menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan batil, ya, karena Allah sendiri mengatakan, ya, menegaskan di dalam Al-Qur'an, apa ayatnya? Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang sah, yang diridhoi oleh Allah adalah apa? Islam. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima. Apapun ibadah-ibadah yang dia lakukan itu tidak akan diterima. Tidak sampai di situ, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang akan merugi. Di dunia dia capek beramal, tetapi amal-amalnya tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah, justru dengan amalannya itu diseret masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk ucapan yang lainnya ketika seseorang mengatakan Al-Quran itu tidak relevansi dengan zaman sekarang. Ya, antum pernah dengarkan orang yang mengatakan seperti ini, atau ada yang mengatakan seperti ini? Ada. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak relevan, tidak cocok lagi untuk diterapkan di zaman kita ini. Dia cocoknya diterapkan, diamalkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada, ya, orang-orang seperti ini. Ya. Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan pedoman hidup kita yang tetap berlaku sampai kapan? Sampai kapan berlakunya? Sampai hari akhir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah di ayat kedua, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya. Inilah Al-Qur'an. Ya, di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini tidak ada keraguan, unsur keraguan di dalamnya. Semua benar, isinya benar. Apa yang dikabarkan oleh Al-Quran semua benar. Kita harus yakin 100%. La raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa di dalam menapaki kehidupannya di dunia ini, agar supaya dia bisa hidup bahagia di dunia yang akan berkesinambungan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ucapan lainnya, ketika ada seseorang mengatakan salat itu tidak penting atau hijab itu tidak penting, yang penting hatinya baik. Ya, kita kadang mendengarkan juga, ya, pernyataan-pernyataan orang awam mengatakan nggak penting sholat, ya, nggak penting pakai hijab, yang penting hatinya dihijabi, yang penting hatinya baik. Ya. Ini ungkapan-ungkapan yang mengandung kebatilan, kekufuran, yang mewajibkan pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dosa lisan kita yang dilakukan oleh seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara agama tanpa didasari dengan ilmu, berfatwa, ya, tanpa ilmu. Ini harus berhati-hati, ya, terutama kita sebagai penuntut
ilmu. Ketika ada temannya atau ada masyarakat, ada seseorang yang bertanya satu hukum terhadap antum, kepada kita, kemudian kita tidak mengetahui, maka kita harus ucapkan apa? Wallahu a'lam. Jangan malu, ya, jangan malu mengatakan saya tidak tahu, la adri, wallahu a'lam, ya. Karena Imam Malik, imam yang besar, ya, pernah ditanya berapa pertanyaan-pertanyaan itu, dia hanya menjawab sebagian kecil saja, ya, karena dia takut berbicara tanpa dasar ilmu, ya, tanpa dasar ilmu. Karena kalau berbicara tanpa dasar ilmu itu akan sesat, dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Bahkan kata Ibnu Qayyim, dia termasuk dosa yang paling besar, dosanya lebih besar daripada dosa syirik, sebagaimana yang terkandung di dalam surah Al-A'raf. Wa antakulu, setelah disebutkan Allah merinci dosa-dosa, ya, dosa-dosa di situ, kemudian wa antusiku billahi, ya, syai'a, wa antusiku billahi ma lam yunzil bihi sultana, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lam. Engkau, ya, berbicara terhadap syariat Allah, agama Allah, engkau tidak punya ilmu. Ya, kenapa dia merupakan dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa syirik? Karena dia merupakan, kata Ibnu Qayyim, dia merupakan akar segala kesesatan. Kemudian kita beralih kepada selanjutnya, ya, dosa lisan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di dalam Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, ini orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan kepada kita terkait perilaku, akhlak, adab orang-orang musyrik, munafik, orang-orang kafir terhadap Rasulullah SAW. Mereka banyak menghina Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Rasulullah itu orang gila, penyair, orang apa lagi? Penyihir, kemudian pendusta, dan hinaan lainnya. Ya. Dia mengatakan Rasulullah membuat-buat kisah-kisah orang-orang terdahulu, mengatakan Al-Quran itu kisah-kisah dusta, cerita-cerita orang terdahulu. Ungkapan-ungkapan seperti ini termasuk bahaya, ya, bahaya dosa yang besar yang dilakukan oleh lisan kita, ya. Dan ucapan-ucapan lainnya yang menghina, ya, Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam perang Tabuk, ya, dalam perang Tabuk itu ada orang munafik yang mencela Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau mengatakan, ya, para nabi itu dan bersama sahabatnya itu orang yang paling rakus, orang yang paling dusta omongannya, dan orang yang paling pengecut dalam peperangan. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, dan orang itu pun datang meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzihun la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, meminta maaf. Turunlah ayat, katakan Muhammad, apakah terhadap Allah, ya, Rasulnya, ayat-ayatnya engkau mengolok-olok meskipun sendaguro, ya. La ta'taziru, jangan kalian minta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman, ya. Kemudian kita lanjut, dosa yang berkaitan dengan orang tua. Jadi ada tadi yang pertama dosa lisan kita yang berkaitan langsung dengan Allah, dengan Rasulnya. Sekarang dosa lisan yang berkaitan dengan kedua orang tua kita. Apa bentuk dosanya?
ketika lisan kita itu dimanfaatkan untuk membantah, menghardik, ya, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang lainnya yang tidak menyenangkan di hati kedua orang tua kita atau menyakitkan perasaan kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan di antara bentuk, ya, bakti, perbuatan baik kita kepada orang tua yaitu dilihat dari akhlak yang baik, dilihat dari tutur kata yang sopan, yang menyejukkan, yang menyenangkan, didengarkan oleh kedua orang tua kita. Dalam surah Al-Isra, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, mewajibkan, memerintahkan kepada kita semua. Perintah yang pertama, jangan menyembah kepada selain Allah, sembahlah Allah semata. Ini tauhid. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini ada adab yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, adab kita terhadap orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita sudah lanjut usia atau salah satu keduanya, maka jangan mengatakan ucapan ya, ucapan atau ucapan-ucapan lainnya yang menunjukkan, ya, ketidakridhaan kita terhadap, ya, perintah kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardik orang tua kalian. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan, ucapkan, ya, berbicaralah dengan kedua orang tua kalian dengan ucapan yang mulia, yang sopan, yang santun, yang menyejukkan hati kedua orang tua kita. Sebab ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua kita. Jadi para santri sekalian, kalau antum semua, kita semua ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka salah satu sebabnya yaitu hendaklah kita berbakti kepada orang tua kita, ya, berkomunikasi, berbicara dengan kedua orang tua kita dengan ucapan yang mulia, yang baik, yang sopan, yang santun. Jangan membentak orang tua. Sebab di dalam Al-Quran tadi perkataan saja itu sudah termasuk uququl walidain, termasuk, ya, durhaka kepada orang tua, dan ini dosa besar. Kita angkat satu kisah, semoga kisah ini dapat memberikan kita spirit untuk memperlakukan kedua orang tua kita lebih mulia. Jangan kita perlakukan kedua orang tua kita seperti adik kita atau teman kita. Waliyazubillah.
Ya, kita tidak menghargai. Ya, secara singkat, kisah Uwais Al-Qarni mungkin sudah ma'ruf ini. Ini sekedar tazkir saja, mengingatkan kembali bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Ya, apapun permintaan orang tuanya, maka dia selalu sami'na wa ata'na, tidak mengatakan tunggu dulu, tidak mau, atau justru membentak orang tuanya, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, bahkan meneteskan air mata kedua orang tuanya. Waliyazubillah. Ya, kalau ada di antara antum yang pernah melakukan ini, maka hendaklah kalian segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada kedua orang tua, dan berupaya untuk tidak mengulangi kembali. Ya, singkat cerita, semua permintaan ibunya lumpuh, nggak bisa jalan, dipenuhi sesuai dengan kemampuannya. Suatu ketika ibunya minta kepada orang tuanya, kepada siapa afwan, kepada anaknya Uwais Al-Qarni. Ya, dia ingin haji dari Yaman. Bayangkan, dari Yaman ke Makkah, dia ingin haji. Sementara dahulu tidak ada pesawat, tidak ada bis, ya, tidak ada kendaraan-kendaraan seperti yang ada sekarang. Ya. Akhirnya di situ Uwais Al-Qarni sempat berpikir sejenak, terdiam sejenak untuk mengabulkan, memenuhi permintaan orang tuanya. Akhirnya pun dia mengatakan, ya, sebagaimana maknanya, siap untuk membawa orang tuanya haji ke Makkah. Akhirnya pun dia melakukan latihan fisik, mempersiapkan, bekerja keras, mempersiapkan bekal. Kemudian dia pun menggendong orang tuanya sampai ke Makkah, yang kalau nggak salah jaraknya sekitar 1000 lebih kilo jalan, menggendong orang tuanya sampai Makkah. Setelah melakukan haji, maka orang tuanya mengatakan, saya ridho kepadamu nak, saya bahagia nak, saya ridho kepadamu nak, semoga Allah ridho kepadamu. Apa yang terjadi? Allah pun ridho kepadanya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian ketemu dengan, mengatakan kepada Umar, ya, sahabat itu, kalau kalian ketemu, ya, Uwais Al-Qarni dari Yaman, maka datangilah dia, mintalah minta doa kepadanya, minta agar supaya kalian dimintakan ampun kepada Allah, karena dia termasuk penghuni langit, dikenal oleh malaikat. Mungkin tidak dikenal oleh dunia, tetapi dikenal oleh penghuni langit. Ibunya ridho sehingga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun dia dimuliakan diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segenap malaikat. Doanya mustajab, dimuliakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian kita lanjut dosa selanjutnya, yaitu dosa lisan kita terhadap sesama manusia, terhadap guru, musyrik, pembimbing kita, teman kita, dan kepada orang lain. Apa bentuk dosanya? Yang pertama yaitu istihza. Yaitu apa itu istihza? Apa istihza? Mengejek, mengolok-olok. Ya. Kadang, ya, mungkin ada di antara antum yang biasa mengejek, menghina temannya, atau menghina gurunya, menghina musyriknya, ya, atau menghina orang lain. Maka ini termasuk dosa, ya, dosa yang dilakukan oleh lisan kita, dan sangat berbahaya, ya, dan sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Hujurat,
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak saling menghujat, mengejek, mengolok, entah sesama teman, entah murid kepada guru, kepada muslim, kepada orang lainnya. Larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Kemudian Allah mengatakan asa ayyakunu khairan minhum. Bisa saja yang diolok-olok itu di mata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang mengolok. Karena ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak dilihat dari bentuk fisiknya, tidak dilihat dari banyaknya hartanya, tidak dilihat dari status sosialnya, kedudukannya, jabatan, pangkatnya. Akan tetapi kemuliaan di sisi Allah dilihat dari apanya? Dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Dan orang yang mengejek temannya atau mengejek gurunya, muslimnya, pembimbingnya dan lainnya, itu merupakan perbuatan yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengantarkan pelakunya jatuh kepada dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa itu? Kesombongan. Karena pada hakikatnya ketika Anda mengejek orang lain, entah itu temannya, gurunya, musyiknya, pembimbingnya, siapapun itu, maka pada hakikat Anda meremehkan orang lain. Paham ya? Anda meremehkan orang lain. Anda merasa hebat daripada saudaranya, daripada temannya, daripada gurunya, musyiknya, pembimbingnya. Dan sifat sombong itu ada dua. Ya, sifat sombong itu ada dua. Apa itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini dua sifat sombong, ya. Yang pertama tidak mau menerima kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Dan orang yang mengejek temannya atau siapapun dia, maka bisa terjatuh ke dalam ini kesombongan, karena dia telah meremehkan orang lain. Dan Allah mengancam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga. Siapa itu? Orang yang terdapat kesombongan di dalam hatinya meskipun sedikit. Kemudian dosa selanjutnya yang dilakukan oleh lisan kita terhadap sesama manusia, siapapun dia, yaitu ghibah. Antum sudah tahu ghibah semua? Dan ini, ya, penyakit ini sudah merajalela, tidak tersebar di mana-mana. Sangat mudah seseorang untuk menggibah orang lain, menggibah temannya, menggibah ustadznya, menggibah musyiknya, menggibah pembimbingnya, dan siapapun itu. Atadruna manil ghibah? Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia tidak mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, zikru akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu
sesuatu yang dia benci kalau dia dengar. Jadi ghibah itu takrif, definisi ghibah itu ketika kita yang membicarakan orang lain, siapapun orangnya, yang mana kalau dia dengar pembicaraan itu, maka dia benci, tidak senang mendengarkan itu. Jadi apapun bentuk pembicaraan kita, baik membicarakan fisiknya, membicarakan penampilannya, membicarakan pakaiannya, kendaraannya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan orang tersebut, ketika dia mendengarkan dan dia benci, maka itu termasuk ghibah, ya. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu ada pada saudara kami, pada orang yang saya ceritakan? Maka Rasul mengatakan, itulah yang dimaksud ghibah, ya, dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau tidak ada? Maka engkau telah membuat kedustaan, ya, fitnah terhadap saudaramu. Allah mengibaratkan orang yang menghibah saudaranya, ibaratnya memakan apa? Bangkai. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah. Allah mengingatkan di akhir, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan lakukan itu. Ya, jangan lakukan itu. Kemudian kita lanjut, ya. Kita akan menukilkan beberapa hadis, dalil-dalil yang menunjukkan perintah pentingnya, wajibnya bagi kita untuk menjaga lisan kita dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan indikasi orang bertakwa kepada Allah, perkataannya apa? Sadid, yang benar, yang jujur, tidak mengandung unsur istiza, ya, mengolok, mencela, menghina, menggibah, ucapan dusta. Ya, ucapannya orang-orang yang bertakwa itu ucapannya apa? Jujur, benar, tidak dusta, tidak menghina, tidak menyakiti perasaan temannya, perasaan gurunya, perasaan orang tuanya, dan perasaan semua orang lain. Al-muslimu man salima al-muslima min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang hakiki itu manakala muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan maupun tangannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi perintah, ya, asal katanya perintahnya, kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan baik, yang mengingatkan temannya, ya, mengingatkan temannya kalau ada yang melanggar, mengingatkan temannya kalau ada yang malas-malasan dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, mengingatkan temannya kalau ada yang mukhalafah, ya, mengingatkan temannya untuk beramal soleh, berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang paling baik daripada ucapan seseorang yang mengajak seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak seseorang untuk beramal soleh. Ya, jadi tidak apa-apa banyak bicara, tetapi ucapannya mengandung kebaikan. Kalau tidak mampu berbicara dengan baik, maka apa? Diam. Mendingan diam. Karena siapa yang banyak bicaranya, maka dia akan mendapatkan apa? Terjatuh ke dalam dosa dan bisa mengantarkan dia diseret masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan beberapa hadis, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda
la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazilla biha fi nari abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Tolong didengarkan dulu ini. Ini pentingnya kita menjaga lisan. Ya, pentingnya kita berbicara yang baik. Kalau tidak mampu, mendingan diam. Karena kenapa? Ada akibatnya yang sangat fatal. Bukan cuma di dunia, akan tetapi di akhirat akan diseret masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang hamba itu ada yang melontarkan satu kalimat. Ketika dia melontarkan satu kalimat itu, dia menganggap kalimat itu biasa-biasa saja. Dia tidak memikirkan ya, apakah kalimat itu mengandung kebaikan atau keburukan. Akan tetapi dengan lontaran kalimat itu, ucapannya itu yang satu kalimat itu telah memasukkan dia ke dalam neraka yang sejauh barat dan timur. Ini menunjukkan wajibnya kita untuk apa? Menjaga lisan kita, ya, memfilter kata-kata kita agar tidak sembarang berbicara. Pastikan sebelum berbicara, pastikan ucapan itu mengandung kebaikan. Karena kita dibatasi oleh waktu. Yang terakhir, Ustadz ingin mengingatkan kepada diri pribadi Ustadz dan kepada santri semua tips-tips atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menjaga lisan kita ini. Karena lisan ini sangat berbahaya, punya maslahat dan punya bahaya yang sangat dahsyat. Tips yang pertama, hendaklah kita ya memastikan ketika kita ingin berbicara bahwasannya pembicaraan kita itu diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita filter dulu. Jangan keceplosan, ya. Jangan keceplosan. Hendaklah kita memikirkan akibatnya. Apakah ucapan kita ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak berbicara yang tidak mengandung manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, meninggalkan perbuatan, ucapan yang tidak bermanfaat baginya, yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, tidak menyampaikan semua berita yang sampai kepadanya. Jadi tips yang ketiga untuk menjaga lisan kita ini, tidak menyampaikan semua berita yang dia dengarkan. Paham ini? Dalam hadis dikatakan kafadul mar'i kaziban bi ayyakul bi kulli ma sami'a atau kama qala Rasulullah SAW. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta manakala dia menyebarkan berita semua yang dia dengarkan. Kenapa dikatakan pendusta? Karena ketika seseorang menyampaikan semua berita yang dia dengarkan tanpa difilter, maka berita-berita itu juga mengandung kebenaran dan kebohongan. Kemudian yang terakhir meninggalkan perdebatan meskipun benar, dan meninggalkan canda dan meninggalkan dusta meskipun bercanda. Rasulullah SAW mengatakan, saya menjamin ya, satu istana
di taman surga bagi seseorang yang meninggalkan apa? Debat meskipun benar. Dan saya menjamin ya, satu istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, membimbing kita, membimbing lisan-lisan kita, agar supaya lisan-lisan kita ini ya, kenapa? Agar supaya lisan-lisan kita apa? Ya, tidak menimbulkan bahaya, tidak mengumpulkan dosa-dosa yang akan mengantarkan kita celaka di dunia dan di akhirat. Jadi kita memohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing lisan kita agar supaya kita dapat senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kita akhiri dengan membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.